Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 4 Maret 2024 pukul 12.50 WIB. Saya Indah Triuliati dari SMA Negeri 17 Kota Surabaya, Jawa Timur. Peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023 dengan induk mahasiswa 236600295 dan nomor UKG 2015025927996. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan judul menentukan ruang sampel, titik sampel suatu kejadian dengan model discovery learning. Mari saksikan video hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hari ini sehat semua? Sehat. Baik, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang peluang ya. Semua bukunya sudah dikeluarkan? Sudah siap? Kalau siap dikeluarkan semua bukunya, alat tulisnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Hari ini doa akan dipimpin oleh Atan. Silakan Atan. Baik teman-teman. Di depan ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran matematika pada hari ini, mari kita berdoa. Kita akan menyanyikan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, seperti biasa mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa aku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Baik anak-anak, sebelum saya mulai hari ini, saya akan mengabsensi kehadiran. Hari ini hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Baik, saya absen dulu ya. Afriza Faturiskil, Alia Hanan, Anik Hoirunisa, Akila Jasmine, Safia, Zaskia. Baik, alhamdulillah ya masuk semua hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian sebelum kita mulai, semoga kita hari ini bisa mengambil pembelajaran dengan semangat. Maka saya buat ice breaking ya. Ice breakingnya adalah sedang apa? Ya, sedang apa dimulai dari kelompoknya Cikal, deretannya Cikal. Silakan sambil duduk aja ya. Harus kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Sedang apa
Sedang apa? Sedang apa? Sekarang. Sedang apa? Sedang apa? Sekarang. Kelompok sini. Sekarang. Tidur cantik, tidur cantik, tidur cantik sekarang. Sekarang cantik apa? Cantik apa? Sekarang. Cantik jelita, cantik jelita. Cantik apa? Jelita. Sekarang jelita apa? Jelita apa? Sekarang. Bisa? Udah, oke. Ya, berarti sampai jelita ya, nggak bisa bingung nyambungnya kemana. Baik, kalau sudah, baik kita mulai. Masih ingatkah pembelajaran sebelumnya? Bab apa yang kemarin kita belajar? Statistika. Karena statistika sudah selesai, maka hari ini kita akan belajar tentang peluang. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini, capaian kompetensi hari ini di akhir fase E, peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Mereka menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok dan percobaan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian dari ruang sampel, titik sampel, dan peluang suatu kejadian dengan tepat. Yang kedua, menentukan ruang sampel, titik sampel, dan peluang kejadian. Nah, pernahkah kalian mendengar kata kemungkinan kesempatan? Ya. Sebenarnya tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali yang berkaitan dengan peluang. Ya, di dalam peluang suatu kejadian ada yang disebut ruang sampel. Misalnya kalian pernah bermain ular tangga. Siapa yang pernah bermain ular tangga? Hampir semua ya. Nah, saat bermain ular tangga sebelum menggerakkan poin kita harus melempar dadu terlebih dahulu. Kan berhubungan dengan dadu ya. Nah, kemudian ketika kita melempar dadu, kira-kira ada beberapa kemungkinan mata dadu yang akan muncul. Berapa yang muncul? Ada angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain itu, dalam percakapan sehari-hari kita seringkali mengungkapkan suatu kejadian dengan menggunakan kata-kata yang mengandung arti kemungkinan, kesempatan, atau peluang sebagai contoh. Hari ini cuaca mendung, kemungkinan besar hujan akan turun. Nah, seperti itu ya. Sejarah peluang. Perhatikan, teori peluang adalah sebuah ilmu matematika yang dipopulerkan oleh Blaise Pascal dan dikembangkan oleh Pierre de Fermat pada abad ke-17. Banyak sekali bidang kehidupan sehari-hari yang tidak bisa lepas dari teori peluang. Cerita lahirnya teori peluang dimulai ketika di tahun 1654, seorang penggemar matematika bernama Chevalier de Mer bertemu dengan Blaise Pascal dalam sebuah perjalanan. De Mer menanyakan banyak persoalan matematika kepada Pascal, hingga sebuah pertanyaan yang akhirnya dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk Pascal menjawabnya. Ya. Berarti perhatikan, ini gemar matematika tidak menyerah ya. Kalian tahu sendiri dalam ilmu fisika, kita juga tahu siapa yang terkenal dalam percobaan berkali-kali? Einstein. Einstein sendiri melakukan percobaan sampai ratusan ya. Ratusan tidak menyerah. Lah, kalian yang anak muda, generasi muda kalau menghadapi soal ya jangan sampai menyerah ya, karena para ilmuwan-ilmuwan yang dulu saja tidak menyerah ya. Kemudian pertanyaan yang diajukan Chevalier de Mer adalah 2 orang dalam permainan lempar koin memperebutkan 100 francs, di mana pemenangnya adalah orang yang berhasil memenangkan 7 kali permainan. Jika karena suatu hal, permainan berhenti ketika pemain pertama telah menang 5 kali dan pemain kedua telah menang sebanyak 4 kali.
Bagaimana cara paling adil dalam membagi hadiahnya? Pertanyaan Demer sendiri sebenarnya adalah pertanyaan yang sudah sering dicoba untuk dijawab oleh banyak ahli matematika seperti oleh Luca Pacioli pada tahun 1694 dan Nicole Tartaglia pada abad ke-16. Namun, jawaban kedua orang ahli matematika tersebut dianggap belum memuaskan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pascal meminta salah satu rekannya Pierre de Fermat untuk ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Singkat cerita, Fermat menemukan jawaban persoalan di atas, yang akhirnya menjadi dasar teori peluang dan dikirimkan ke Pascal. Surat jawaban dari Fermat sangat memuaskan, namun Blaise Pascal merasa manual Fermat dalam mencari solusi dan menentukan cara sederhana dalam menghitung besar kemungkinan yang kemudian terkenal dengan istilah segitiga Pascal. Jadi, cara manual ini Fermat menemukannya ya. Kalau kalian sudah mengetahui sejarah peluang, ya, saya bagi kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Yang kemarin sudah saya bagi, apakah hari ini sudah membentuk kelompoknya? Silakan. Sudah, berarti di sini akan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya akan membagikan LKPD-nya. 5 orang berarti Cora di sini, Cora. Perhatikan, di situ kalian sudah menerima semua ya LKPD-nya ya. Ya, ini berarti menghadap ke belakang tuh sama kelompoknya ya. Kursinya dibalik. Duduknya yang enak, kursinya dibalik aja. Setelah kalian mendapatkan LKPD ya, menerima LKPD, di situ kalian tentunya mengerjakan sebuah aktivitas. Ada berapa aktivitas di situ? Ada 4. Maka akan saya bagikan di situ nanti sesuai dengan aktivitasnya. Ya. Perhatikan ada berapa kelereng di situ? 3 ya, ada warnanya semua, betul? Warna apa saja? Warna hijau, merah, biru. Baik. Ada yang bertanya? Kemudian nanti kalian mengerjakan aktivitas 1 dulu. Berarti kita tentang kelereng. Ada pertanyaan? Dari aktivitas 1? Iya. Kalian harus membaca dulu langkah-langkahnya disuruh apa itu? Dia melakukan percobaan dengan mengambil kelereng di dalam kantongnya. Iya. Oke. Sudah mengambil kelerengnya, sudah percobaannya? Satu-satu coba. Kamu warna apa? Nanti ini warna apa? Dapatnya. Baik. Ada yang sudah aktivitas 1? Sudah. Kita langsung ke aktivitas 2 kalau misalkan sudah ya. Aktivitas 2 berarti tentang apa? Dadu. Diperhatikan perintahnya, disuruh ngapain dadunya? Dilempar, betul, bergantian ya, bergantian. Bisa 3, kemudian apa lagi? Sudah? Baik. Aktivitas 2 sudah selesai semua. Baik. Sekarang aktivitas 3. Kita menggunakan apa bahannya? Alat peraganya? Memakai kartu ya di situ. Nah, memakai kartunya perhatikan. Jadi kartunya dipegang ke salah satu temannya. Kemudian siapa? Ya mbaknya. Nah, dipegang gitu.
3. Kondisi tertutup seperti ini ya, perhatikan. Jadi temannya memegang, kemudian Rea suruh mengambil. Ya, 1 saja Rea ambil. Nah, apa Rea dapat apa? Nasi goreng. Kemudian dikumpulkan jadi 1, diacak lagi bergantian. Ya. Sudah? Sudah, baik. Kelompoknya Giva sudah? Sudah, baik. Kalau sudah, berarti kita saatnya untuk mempresentasikan ya untuk aktivitas 1. Aktivitas 1 saya bagi kelompoknya Cikal ya. Silahkan maju. Aktivitas 1 ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang aktivitas 1 yang sudah kami kerjakan. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Filemon Isabel STK absen 15. Nama saya yang pertama, soalnya adalah mungkinkah krayek warna hijau terambil dari kantong tersebut? Jawabannya adalah mungkin. Ya, semua sambil mengecek ya punyanya masing-masing. Yang kedua, mungkinkah krayek warna biru terambil dari kantong tersebut? Mengapa? Tidak, karena tidak ada krayek warna biru di dalam kantong. Warna rambut krayek yang terambil dari kantong tersebut ada 3 warna, yaitu merah, kuning, hijau. Yang kedua, satu lereng yang mungkin terambil dari kantong hanyalah berwarna merah, kuning, dan hijau. Nomor 5 yaitu Desako adalah anggota dari ruang sampel. ya sambil ditunjukkan mana dia. Ya, perhatikan yang lain. Tidak ada suara. Nilainya titik sampel dinyatakan dengan FS. Dalam hal ini titik sampel yaitu FH dan H, sehingga FS-nya adalah 3. Baik. Ya, sudah itu ya. Ya. Untuk aktivitas 1 perhatikan siapa yang tidak sama atau siapa yang mau mungkin menyanggah dari jawaban kelompok 1. Apakah sama semua? Apakah betul? Cara penulisan ruang sampel, titik sampelnya ada berapa? 3 ya? Ada 3. Berarti Sudah sesuai semuanya sama, tidak ada yang berbeda? Baik. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang untuk aktivitas 2 kelompoknya Desi ya. Kelompoknya Desi, silakan aktivitas 2. Kalau sudah, untuk yang aktivitas 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan perkenalan dulu. Sebelum mempresentasikan hasil kami, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Giva Berliani. Saya Nafisa. Saya Jesi. Saya Rea. Saya Akima. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, mungkinkah angka 1 muncul di atas? Iya. Lalu yang kedua, mungkinkah angka 5 muncul di atas? Iya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mungkinkah angka 7 muncul di atas? Tidak. Mengapa? Karena di dapur hanya ada angka 1 sampai 6. Jadi semua kemungkinan permukaan yang muncul pada percobaan di atas adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu ruang sampel S adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan 1,6.
sampelnya adalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Baik, ada yang bertanya? Silakan dari kelompoknya. Rehan, silakan Rehan. Ini ada nomor 1 terjadi pada kenapa? Saya itu tidak muncul angka 1. Bagaimana bisa muncul ya? Mungkin karena ini ya, karena kan setiap orang kan beda-beda ya. Jadi mungkin bisa mendapat nomor 1, 2, 3, atau sampai seterusnya. Baik, betul ya, karena setiap orang berbeda-beda peluangnya ya untuk mendapatkan. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kelompok 3 menjelaskan tentang aktivitas 3 ya. Baik, silakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalan juga, nama saya Nurul Nisa, nama saya Taufik Jalil Putri, Nama saya Tanasius Mana. saya Mutia Faizahati. Saya Rayhan. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil dari aktivitas 3 yang sudah kita kerjakan. Nah, dari aktivitas 3 ini ada 3 kandidat makanan, yaitu yang pertama nasi goreng. Nah, nasi goreng ini kita mendapatkan 3 kali, yaitu lalu untuk lauk sayurnya kita mendapatkan 2 kali, dan roti isinya kita tidak mendapatkan 1 kali. Jadi ruang sampelnya terdapat NA, NB, NB, NS, NS. Baik, selanjutnya ini terdapat titik sampel. Jadi titik sampelnya ini ada NG, 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 dan LS lalu LS. Baik, ada yang mau bertanya, mengoreksi apakah sudah sama semua titik sampel, apakah betul seperti itu tulisannya? Ruang sampel untuk aktivitas 3. Pak Anggi ini banyak anggota ya? Terakhir. Ya, yang terakhir ini. Ada yang bertanya? Ada yang mau menyanggah untuk jawabannya? Bisa? Jawabannya bisa? Sama semua? Iya. Ya. Ya, Kesia? Untuk titik sampelnya kelompok kami Agak beda. kita titik sampelnya jawabannya adalah 3. 3. Iya, 3. Ya. Ada yang sama 3? Kelompoknya Binde, ada lagi? Kelompoknya Rea juga menandakan bahwa titik sampel itu jumlahnya. Berarti ada berapa dari ruang sampelnya? 3. 3 itu berarti apa saja? Dan roti isi. Ya, silakan di kan? Iya, itu ya. Baik. Kalau sudah silakan diakhiri untuk kelompok 3. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang aktivitas 4, kelompoknya yang terakhir yaitu kelompoknya Kesia. Silakan. Baik, untuk aktivitas 4 yang terakhir ya akan dipresentasikan oleh kelompoknya Kesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan aktivitas 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Haryono.
adalah 5, yang jumlah muncul gambar 3, jumlah muncul angka 2. Lalu pada lembaran ke-10 ada 2 muncul gambar dan 3 muncul angka. Dan lembaran ke-15 adalah 5 muncul gambarnya 5 dan 5 muncul angkanya 1. Dan kemudian kami disuruh menghitung frekuensi relatif untuk setiap jumlah lemparan. Nah, jadi rumusnya frekuensi relatif atau PA adalah jumlah munculnya anggota A dibagi dengan jumlah percobaan. Nah, di sini jumlah lemparan kelima yang frekuensi relatif muncul gambarnya itu adalah 35. 3 ini dari jumlah munculnya anggota. Di sini dibagi lemparan keberapa, yaitu lemparan kelima. Kemudian frekuensi relatif muncul gambar pada lemparan ke-10 ada 1/5. Kemudian frekuensi relatif muncul gambar pada lemparan ke-15 adalah 4/15. Dan frekuensi relatif muncul angka pada lemparan ke-5 itu 2/5. Untuk lemparan ke-10 3/10. Dan untuk lemparan ke-15 ada 1/15. Vera, sekian. Baik, sebelum diakhiri, mungkin ada yang bertanya atau menyanggah dari kelompok 4. Ya, Rayhan? Yang maksudnya jumlah lembaran itu ada 10 jumlahnya 10 kali. Agak keras, Rayhan, apa? Yang jumlah lembaran 10. Jumlah lemparan, ya. Pokoknya dilemparnya sekali gitu. Kayak yang lemparan ke-5 itu lemparnya kan 5 kali, lemparan ke-15 juga lemparnya 15 kali. Nanti kita cari gambar Iya. angkanya itu Iya. berapa. Sesuai angka Ketika yang 10 kali disuruh lempar berapa kali. Iya. Ada yang sependapat dengan kelompoknya Rayhan? Apa ada juga yang berbeda dengan kelompok dua kelompok yang di depan? Kelompoknya Kezia dan kelompoknya Rayhan? Kalau kelompoknya Vide, kamu lebih cenderung ke kelompoknya Rayhan, sama dengan kelompoknya Rayhan ya. Untuk kelompoknya Jesse, kelompoknya Rayhan juga sama. Berarti betul ya apa yang dikatakan Rayhan. Untuk penulisannya bisa dibetulkan, ya. Menjawab dari perspektifnya. Ini kan ditulis pada perintahnya itu untuk melempar mata uang logam sebanyak 12 kali. Jadi ini tuh pada lemparan ke-5, lemparan ke-10 dan 15. Kalau misalnya seperti pada kelompok yang lain, nanti kita akan lempar logam sebanyak 30 kali. Padahal di sini perintahnya ada 15 kali. Nah, gitu ya. Berarti jumlah muncul gambar untuk kelompoknya Kezia berapa? Pada lemparan ke-5 ya. Itu 3 kali muncul gambar dan 2 kali angka. Oh ya, berarti untuk yang 10 berarti lemparan ke-10 itu 2 kali muncul gambar, 3 kali muncul angka. Lemparan yang ke-10. Sedangkan tadi yang Rayhan tadi maksudnya 10 kali lemparan. Dari kata-kata prosedurnya di situ perhatikan. Secara bergantian kelompokmu melakukan pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 15 kali. Pada setiap pelemparan dicatat sisi mana yang muncul, yaitu gambar dan angka. Kemudian hasilnya Anda isikan sebagai jumlah lemparan 5. 5 berarti maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, berarti untuk hasil pengamatan jumlah lemparan yang di bawah frekuensi relatifnya 3/5. Mengikuti yang di atas itu ya kamu ya. Dengan jumlah lemparan. Iya benar. Berarti kalau 2 berarti 2/5. Kalau 3 berarti 3/10 ya. 3/10. Kemudian kalau 1/15. Untuk yang Rayhan, frekuensi relatifnya jadinya berapa kalau misalkan angka? Kalau saya kan itu, kalau 10 itu 10. Iya.
yang relatif angka 2 ke 5, yang angka 5 ke 10, relasi nanti tambah 5 ke 10, yang angka 5 ke 10 juga, lalu yang 15, gambarnya 7 ke 15, yang angkanya 8 ke 15. Ya, berarti perhatikan untuk dalam aktivitas 4 ini ya, kalau yang benar adalah selama 5 kali lempar itu muncul berapa kali gambar, berapa kali angka. Seperti itu ya guysnya ya. Jadi nanti tolong kita untuk frekuensi relatif ini hubungannya dengan peluang kejadian. Jadi kalian harus benar-benar membaca perintahnya. Apakah mungkin kalau misalkan yang kelima itu diambil atau sebanyak 5 itu muncul berapa angka atau berapa gambar ya. Nanti akan kita bahas ya. Paling tidak kamu sudah mencoba dari berbagai aktivitas ini, kamu sudah melakukan percobaan. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan lagi ya. Minta tolong siapa? Kalian maju dari semua kelompok, kalian akhirnya mengetahui apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel, dan apa itu peluang kejadian. Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang bisa menjelaskan titik sampel itu apa? Jadi titik sampel adalah banyak anggota yang ada dalam ruang sampel. Baik, gitu ya. Titik sampel, siapa yang mau? Kelompoknya siapa titik sampel? Oh, titik sampel di Leher. Ruang sampel, maaf, ruang sampel dulu, ya. Ya, ruang sampel sudah, titik sampel sudah, kemudian peluang kejadian. Jadi peluang kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan besarnya kejadian itu tuh dapat terjadi. Iya, gitu ya. Nah, dari yang kita bahas dan masalah-masalah yang sudah dipresentasikan, akhirnya kita mengetahui pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Titik sampel adalah banyak anggota yang ada di dalam ruang sampel. Kemudian peluang kejadian adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian yang terjadi. Ya. Baik, kalau sudah perhatikan kalian kembali ke tempatnya masing-masing, kalian mengerjakan soal yang Ibu kasih. Sudah kembali ke tempatnya masing-masing, akan saya bagikan ya, dikerjakan sendiri. Siap orang satu. Ya, Rehan sudah? Berhenti, ya. Baik, kalau sudah, kita tadi sudah menyelesaikan soal, ya, sudah dikumpulkan juga. Berarti sekarang kita dapat mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kalau tadi dipimpin oleh Athanasius, sekarang Cikal, silakan.
Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Baik, jangan lupa perhatikan ada PR ya, diselesaikan halaman 94 nomor 1 sampai 5, dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Baik, kita akhiri. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.